Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kalian semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berpikir komputasional dengan pokok bahasan contoh computational thinking. Baik, silahkan kalian siapkan peralatan kalian dan kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya harapkan setelah kalian mempelajari materi dari contoh computational thinking ini, kalian bisa menyelesaikan permasalahan mengenai berpikir komputasional dengan tepat. Nah, langsung saja kita ke contoh dari soal computational thinking atau berpikir komputasional. Jadi, contoh dari computational thinking ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini salah satu contoh soal. Coba kita perhatikan narasi dari soal yang pertama. Di sini terdapat 12 tempat untuk parkir mobil di area parkir. Nah, setiap tempat sudah diberikan nomor. Gambar di samping menunjukkan posisi kondisi area parkir pada hari Senin dan Selasa. Jadi, di sini sudah ditunjukkan sebuah gambar tempat parkir pada kondisi hari Senin dan hari Selasa. Mobil yang parkir pada kedua hari, yaitu pada hari Senin maupun Selasa, pasti akan parkir di tempat yang tergambar pada slide di samping. Nah, sudah ada tayangan gambar area parkirnya. Di situ sudah ada kondisi parkir hari Senin dan hari Selasa. Sudah ada nomor pada area parkirnya juga. Yang diminta dalam soal adalah berapa banyak tempat parkir yang tidak terisi hari Senin atau Selasa. Nah, sekarang coba kita selesaikan satu contoh soal yang sudah kita baca di depan tadi menggunakan cara berpikir komputasional. Jadi kita gunakan logika kita untuk memecahkan permasalahan yang diminta. Jadi tadi ditunjukkan bahwa ada area parkir yaitu pada hari Senin dan Selasa yang ditunjukkan seperti pada gambar ini. Nah, kemudian yang diminta adalah berapakah jumlah lahan parkir yang kosong pada hari Senin dan hari Selasa? Jadi cara yang pertama di sini kita bisa menempatkan mobil-mobil pada hari Senin dan hari Selasa itu pada dua keadaan sekaligus. Jadi ada sebuah area parkir, kemudian kita letakkan kondisi pada hari Senin dan Selasa menjadi satu. Jadi, mobil di area parkir nomor 12 pada hari Senin dan hari Selasa kita tempatkan menjadi satu. Sehingga jika digambarkan akan menjadi seperti gambar di bawah. Kemudian tinggal kita hitung berapa tempat kosong yang terdapat di lahan tersebut. Nah, lahan kosongnya berarti di situ terdapat pada lahan parkir 13, 16, 18, dan 19. Sehingga jawaban untuk persoalan ini terdapat 4 tempat kosong pada parkiran yaitu di hari Senin dan hari Selasa. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua pada penerapan contoh dari computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk soal yang kedua,
di sini narasi soalnya adalah ada seseorang yang bernama Bebras Jordan menebang pohon, kemudian memotongnya sehingga setiap pohonnya itu nanti akan menghasilkan batang pohon yang panjangnya itu kurang lebih adalah 10 meter. Nah, seperti pada gambar. Kemudian teman dari Bebras Jordan, yaitu yang bernama Bebras Ali, ingin membangun sebuah bendungan. Nah, Bebras Ali ini membutuhkan kayu dengan ketentuan kayu yang panjangnya 4 meter itu sebanyak 7 batang. Sedangkan kayu yang sepanjang 3 meter dia butuhkan 7 batang. Nah, si Bebras Ali ini bisa memotong batang pohon yang sudah dipotong oleh Bebras Jordan tadi. Kemudian Bebras Ali bisa menggunakan potongan dari pohon yang dipotong oleh Bebras Jordan sesuai dengan keperluannya. Lalu si Bebras Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Tantangan pada soal kali ini adalah berapa banyak batang pohon dengan jumlah minimal yang dapat dipakai oleh Bebras Ali untuk membangun bendungan. Mari kita selesaikan untuk permasalahan pada contoh soal yang kedua ini. Nah, langkahnya di sini adalah kita gambarkan panjang kayu 10 meter. Jadi, panjang kayu 10 meter itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari panjang 4 meter dan 3 meter. Sedangkan yang diminta di dalam soal, panjang kayu 4 meter dibutuhkan sebanyak 7 buah. Kemudian untuk panjang kayu 3 meter juga dibutuhkan sebanyak 7 buah. Jadi kita susun seperti pada gambar di atas, maka di situ kita akan menemukan jawaban sesedikit mungkin kayu yang bisa diberikan Bebras Jordan kepada Bebras Ali. Yaitu sebanyak 6 kayu yang bisa diberikan. Lanjut ke soal ketiga pada computational thinking, masih bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk soal yang ketiga ditunjukkan oleh narasi soal seperti berikut ini, di mana di situ ada kelompok berang-berang terdiri dari 7 berang-berang yang sedang memainkan kursi musik, yaitu berpindah dari kursi saat musik dimainkan. Nah, untuk narasi soalnya di situ sudah ada, di mana saat musik dimulai, setiap berang-berang harus berpindah ke kursi searah dengan putaran jarum jam. Satu kursi dapat ditempati oleh lebih dari satu berang-berang. Nah, pada setiap putaran, berang-berang besar A akan berpindah 3 kursi berlawanan arah jarum jam. Kemudian berang-berang yang ukurannya sedang C dan D akan berpindah 2 kursi berlawanan arah jarum jam, sedangkan berang-berang kecil E, G, dan F hanya 1 kursi searah jarum jam. Tantangan dalam soal adalah jika pada awalnya posisi masing-masing terlihat pada gambar, kursi mana yang tidak diduduki berang-berang tepat setelah putaran ketiga? Kita selesaikan untuk contoh soal yang ketiga pada berpikir komputasional kali ini. Nah, di sini sudah ditunjukkan gambar dari kursi musik yang dimainkan oleh berang-berang tadi, di mana berang-berang ukuran besar ditunjukkan oleh huruf AB, berang-berang sedang huruf DC, dan berang-berang kecil E, F, G. Nah, terlihat pada gambar di atas. Cara yang pertama di sini berang-berang besar dulu yang kita selesaikan,
Jadi berang-berang besar itu pindah 9 kursi melawan arah jarum jam, sehingga dari berang-berang A yang duduk di kursi nomor 1 akan berpindah ke kursi nomor 6. Kemudian berang-berang B berpindah dari kursi 6 ke kursi nomor 4. Lalu berang-berang yang berukuran sedang, yaitu berang-berang C dan D, di situ dia akan pindah 6 kursi melawan arah jarum jam. Maka di situ berang-berang yang berukuran sedang, yaitu berang-berang C dan D, di mana berang-berang C dia di situ akan berpindah 6 kursi melawan arah jarum jam. Berarti posisi yang awalnya 4 dia akan pindah ke kursi nomor 5. Kemudian berang-berang D yang awalnya dia duduk di kursi nomor 3, dia akan berpindah 6 kursi melawan arah jarum jam sehingga menjadi di kursi nomor 4. Lalu untuk berang-berang yang berukuran kecil, di situ ketentuannya adalah pindah 3 kursi searah jarum jam. Nah, berarti di situ berang-berang yang berukuran kecil ditandai dengan huruf E, F, dan G. Nah, sekarang untuk berang-berang E yang posisi awalnya dia berada di kursi nomor 7 karena berpindah 3 kursi searah jarum jam, maka kedudukan berang-berang E yang awalnya di kursi 2 akan berpindah di kursi nomor 5. Sedangkan berang-berang F yang awalnya di kursi 7 dia akan berpindah posisi di kursi nomor 3. Dan berang-berang G yang awalnya di kursi 5 dia akan berpindah di kursi nomor 1. Jadi setelah putaran ketiga, kursi 1, 3, dan 6 akan ditempati oleh satu berang-berang di setiap kursinya. Tetapi di kursi 4 dan 5 akan ditempati oleh 2 berang-berang di setiap kursinya. Maka di sini hanya ada 2 kursi yang kosong, yaitu pada kursi nomor 2 dan nomor 7. Untuk mengecek pemahaman kalian, maka kalian akan saya berikan tugas latihan 5.2 untuk soal nomor 1 dan 2 saja pada buku paket halaman 104. Kalian kerjakan di buku tulis, lalu kalian foto hasilnya dan kirim ke Google Classroom masing-masing. Untuk batas maksimal pengumpulan tugas yaitu pada tanggal 1 April 2021 pukul 5 sore. Lebih dari batas pengumpulan yang saya tentukan, maka nilai saya anggap kosong. Jadi kerjakan sesuai dengan ketentuan. Saya akhiri pada pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.